Untuk PPDB ini sebetulnya, Ya, apalagi kalau berbicara sistem zonasi, ini kan sudah berlangsung dari tahun 2017 ya Pak Indra. Tapi apakah menurut Anda sudah cukup ya. efektif dalam penerapannya dan mengapa seringkali masih ada permasalahan yang berulang? Ya, kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Albert Einstein, beliau mengatakan ketidakwarasan adalah melakukan hal yang sama dan berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi kita sudah tahun ke-8 nih melaksanakan PPDB zonasi, tapi masalah utamanya itu nggak pernah diberikan solusinya. Masalah utamanya adalah di Indonesia itu kekurangan jumlah bangku dan jumlah sekolah untuk menampung seluruh anak-anak Indonesia. Jadi di Indonesia ini mungkin salah satu negara yang untuk sekolah saja harus dipilih-pilih dulu, harus diseleksi dulu. Kalau di negara lain rata-rata kalau anak itu mau sekolah, ya tinggal datang ke sekolah, pasti diterima. Karena pendidikan itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Nggak boleh yang namanya sekolah itu dipilih-pilih. Nah, tapi di Indonesia sampai hari ini yang diotak-atik itu aturannya. Zaman saya dulu pakainya nilai, zaman sekarang pakainya jarak, ada lagi kalau di DKI jarak plus usia. Tapi intinya di Indonesia tidak semua anak boleh sekolah. Padahal di konstitusi kita, pasal 31 ayat 2, bunyinya adalah setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini setiap warga negara loh. Jadi bukan yang jaraknya dekat, bukan yang nilainya bagus, bukan yang usianya sekian, tapi setiap warga negara harusnya diberikan akses pendidikan ini dan pemerintah wajib membiayainya. Baik, Itu permasalahan dasarnya yang sampai hari ini tidak pernah diberikan solusinya oleh pemerintah. Ya kan ya begini Pak terus Indra. Mbak, ini mungkin tanda kita nggak waras kan itu. Mhm. Nah, persoalan dari sebetulnya kurang jumlah sekolah atau kuota bangku sekolah untuk siswa di salah satu wilayah ini kan sebetulnya coba ditangani pemerintah dengan sistem zonasi. Tapi kemudian sistem zonasi ini menimbulkan masalah lain Pak Indra. Misalnya titip-menitip kursi, manipulasi kartu keluarga, sampai KPK harus mengeluarkan surat edaran soal bahaya pungli dalam sistem PPDB pada tahun ini. Nah, seberapa marak aduan yang Anda ketahui soal pungli ini? Jadi gini, kalau kita bicara tentang membuat sebuah kebijakan bidang pendidikan, kita itu nggak bisa hanya bicara hasil atau output, tapi kita juga harus bicara tentang outcome atau dampak. Apa dampak dari sebuah kebijakan? Jadi bukan hanya hasilnya saja. Nah, kalau kita bisa lihat, harusnya kan dievaluasi. Selama 8 tahun PPDB zonasi ini dilaksanakan, dampaknya adalah muncul hal-hal yang justru bertentangan dengan esensi pendidikan itu sendiri. Di pendidikan itu kan nggak mengajarkan berbuat curang, bohong, korupsi. Kan kita justru mengajarkan hal yang baik. Tapi dengan adanya PPDB zonasi ini, justru munculnya tadi ada upaya-upaya jual beli bangku, ada upaya manipulasi data, nitip kakak, dan macam-macam lah. Dan itu yang justru bertentangan dengan esensi pendidikan kan. Nah, tetapi apakah ada perbaikan sampai hari ini? Kan nggak ada. Ya kita akan selalu tiap tahun akan membahas hal yang sama, Mbak. Jadi tiap tahun saya Oke. diundang Metro TV, kita Perbaikan membahas hal seperti yang sama apa Pak terus. Indra yang Tapi nggak diharapkan? pernah dijadikan solusi. Apakah mengganti sistem zonasi Gimana? itu atau ada perbaikan dari segi teknisnya? Perbaikannya adalah kita harus menambah akses. Kita harus membuka sekolah baru, kita harus membuka bangku-bangku baru untuk semua anak Indonesia. Karena itu apa yang tertera di dalam konstitusi. Kalau negara kita mampu membangun kereta cepat, mampu membangun IKN,
yang tidak ada di konstitusi, ini saya tidak mengatakan itu hal yang buruk ya, bukan saya berpendapat seperti itu, tetapi IKN dan kereta cepat itu tidak ada di konstitusi. Akses Baik. pendidikan ada di konstitusi. Ini kan berarti bicara tentang political will, tentang kapan pemerintah mau melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Bukan bicara tentang proyek-proyek mercusuar yang memang tidak menjadi amanat konstitusi. Jadi kita bicara prioritas. Nah, prioritas itu harusnya pendidikan. Tapi kenapa tidak dilakukan? Dan rakyat juga diam-diam aja, terima-terima aja tiap tahun rebutan bangku Baik. seperti ini, dan bahkan Artinya ikut soal membuat keberpihakan kisruh terhadap dengan dunia pendidikan ini manipulasi belum data cukup dan lain sebagainya. tergambar begitu ya Pak Indra dalam permasalahan yang selalu muncul di sistem PPDB zonasi setiap tahun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.